Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ala nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul dalam perkuliahan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, terutama pada prodi PAI di semester 6, pada pertemuan keempat ini sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan, yaitu Islam dan multikulturalisme di era modern. Dalam konteks dunia yang semakin kompleks dan beragam ini, pemahaman akan multikulturalisme sangat diperlukan, baik untuk memperkuat interaksi antar budaya maupun untuk memperkaya pemahaman kita terhadap Islam dalam konteks global. Ada 3 pokok bahasan utama yang akan kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah tentang perkembangan Islam di berbagai kawasan, di mana kita akan melihat bagaimana Islam telah berkembang di beragam wilayah, mulai dari Timur Tengah, kemudian Asia, Afrika, hingga Eropa dan Amerika. Dan kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam dan bagaimana budaya lokal berinteraksi dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, kita akan menggali tentang dialog antar budaya dalam sejarah Islam. Dengan menelusuri sejarah interaksi antar budaya yang telah berlangsung ribuan tahun, kita akan mencoba untuk memahami betapa pentingnya dialog ini dalam menyebarkan dan memperluaskan nilai-nilai Islam dan membangun jembatan antar peradaban. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, dialog ini tidak hanya terjadi di tingkat akademis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari yang tentu memberikan warna dan keunikan bagi komunitas muslim di seluruh dunia. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan Islam. Nah, dalam konteks multikultural, pendidikan Islam harus mampu merangkul nilai-nilai lokal yang positif agar dapat berkontribusi dalam pembangunan karakter dan identitas generasi muda. Kita akan meneliti, terutama lebih tepatnya meneliti bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulumnya tanpa mengesampingkan ajaran agama. Nah, saya mendorong untuk semua mahasiswa, terutama di semester 6, untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi yang akan kita lakukan. Sebagai tambahan, bagi yang mengikuti melalui Zoom, silakan aktifkan mikrofon dan kamera kalian jika diperlukan. Sementara yang menyaksikan melalui YouTube bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar dan saya akan berusaha menjawabnya di akhir perkuliahan. Lupa pula untuk diisi absensi pada perkuliahannya, yaitu dengan menekan tombol like setiap kali ada materi baru, pertemuan yang baru. Kemudian di kolom komentar diisikan nama, asal prodi, semester, dan katakan hadir. Seperti itu. Baik, mari kita buka perkuliahan ini dengan semangat, kebersamaan, dan niat untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita bahas dan memberikan kita hikmah serta keberkahan dalam setiap langkah kita. Baik, kita langsung saja menuju materi setelah yang satu ini.
Baik, teman-teman mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam. Setelah kita buka perkuliahan tadi, kita langsung menuju ke materi di pertemuan keempat ini tentang Islam dan multikulturalisme di era modern, yang terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama tentang perkembangan Islam di berbagai kawasan, lalu dialog antar budaya dalam sejarah Islam, dan yang ketiga adalah integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan Islam. Islam dan multikulturalisme di era modern memiliki makna yang saling berkaitan dan tentu berhubungan antara ajaran Islam dan konsep multikulturalisme, terutama dalam konteks kehidupan sosial yang semakin beragam di era modern. Baik, kita uraikan. Yang pertama tentang Islam. Untuk mendapatkan artinya kita uraikan per kalimat ya. Islam ini merujuk pada agama Islam, sebuah ajaran agama yang dianut oleh umat muslim di seluruh dunia, yang mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan berdasarkan wahyu yang diberikan kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadis. Kemudian multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah konsep atau ideologi yang mengakui dan merayakan keberagaman budaya dalam satu masyarakat. Nah, dalam konteks ini, multikulturalisme merujuk pada pengakuan terhadap berbagai etnis, agama, dan tradisi yang berbeda, dan pentingnya hidup secara berdampingan dalam masyarakat yang plural. Kemudian, era modern. Ini merujuk pada kondisi sosial politik budaya saat ini, yang tentu ditandai dengan globalisasi, kemudian perkembangan teknologi dan perubahan nilai-nilai sosial yang cepat. Karena era modern ini membawa tantangan baru dalam interaksi antar budaya, agama, dan identitas. Nah, secara keseluruhan, Islam dan multikulturalisme di era modern ini menggambarkan sebuah upaya untuk memahami bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam masyarakat yang plural atau beragam dalam konteks sekarang. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana umat Islam berinteraksi dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki perbedaan agama, budaya, dan nilai. Dan di era modern ini, multikultur menuntut agar kita bisa hidup dalam harmoni meskipun ada perbedaan. Dan Islam sebagai agama yang mengajarkan toleransi, kemudian penghargaan terhadap perbedaan, dapat menjadi panduan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan saling menghormati. Namun tentu saja tantangannya adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam diterjemahkan dan diterapkan di tengah keberagaman yang semakin kompleks. Tentu ini juga bisa mencakup refleksi tentang bagaimana umat Islam di berbagai belahan dunia itu menghadapi masalah sosial, politik, dan agama di tengah keragaman etnis dan agama yang ada di dunia modern. Berikutnya kita kaitkan ya antara Islam dan multikulturalisme di era modern dengan pendidikan agama Islam. Ini sangat erat, terutama dalam konteks pembentukan karakter dan pemahaman yang inklusif dalam masyarakat yang plural. Karena pendidikan agama Islam tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan nilai-nilai agama secara mendalam, tapi juga untuk membekali peserta didik dengan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan di sekitar mereka. Nah, baik, kita kupas beberapa poin keterkaitannya. Pertama, pendidikan agama Islam dan toleransi. Nah, Islam telah mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar sesama umat manusia, meskipun berbeda agama, berbeda budaya, dan latar belakang. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam, pengajaran tentang prinsip ta'aruf atau saling mengenal dan ta'awun, yaitu kerjasama, itu dapat membantu memperkenalkan nilai-nilai multikulturalisme. Dan tentu ini sangat relevan dengan pendidikan di era modern yang menghadapi masyarakat yang semakin beragam. Kemudian, pendidikan agama Islam dalam membangun karakter multikultur. Nah, ini memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter peserta didik yang siap hidup dalam masyarakat plural, di mana ajaran Islam menekankan pentingnya saling menghargai, menjaga ukhuwah atau persaudaraan sesama umat Islam maupun dengan pemeluk agama yang lain.
Nah, dalam era modern ini, di mana perbedaan budaya dan agama itu lebih terlihat, pendidikan agama Islam dapat mengajarkan cara untuk mengelola perbedaan tersebut dengan bijaksana. Berikutnya adalah Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, ya, karena untuk semua umat manusia tanpa memandang ras, suku, dan agama, konsep ini sangat penting dalam pendidikan agama Islam karena dapat menumbuhkan sebuah sikap egaliter dan menghargai keberagaman. Nah, ini juga mendukung sebuah gagasan tentang multikulturalisme yang menekankan bahwa setiap individu terlepas dari latar belakangnya memiliki hak yang sama di masyarakat. Nah, menanggapi tantangan sosial dalam masyarakat modern, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan sosial seperti diskriminasi, radikalisasi, atau konflik antar kelompok. Nah, pendidikan agama Islam memiliki peran di sini dalam memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam yang tidak hanya memperkuat iman tapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan untuk menyikapi masalah sosial ini dengan bijak dan damai. Makanya dibutuhkan yang namanya dialog antara agama dan budaya. Kenapa? Karena pendidikan agama Islam dapat memfasilitasi dialog antara agama dan budaya yang sangat diperlukan dalam masyarakat yang semakin multikultur. Nah, dengan mengenalkan konsep ihsan atau kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, maka pendidikan agama Islam membantu membangun komunikasi yang efektif antar individu dari latar belakang yang berbeda. Karena Islam mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang universal seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang. Tentu ini dapat dijadikan sebuah landasan dalam hubungan antar umat beragama. Nah, era modern yang ditandai dengan globalisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek agama dan budaya, di mana pendidikan agama Islam diharapkan dapat memberikan panduan kepada generasi muda untuk menjaga identitas agama mereka dalam dunia yang semakin global dan terhubung. Selain itu, pendidikan Islam juga harus bisa mempersiapkan mereka untuk memahami dan menghormati berbagai budaya dan agama lain yang ada di sekitar mereka. Nah, dengan demikian, pendidikan agama Islam sangat relevan dalam membangun masyarakat yang multikultural di era modern. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan ajaran agama Islam, tapi juga mengembangkan sikap inklusif, kemudian toleransi, dan rasa hormat terhadap perbedaan. Hal ini membantu menciptakan generasi yang mampu hidup berdampingan dan damai dalam masyarakat yang beragam. Tentu ini akan menjadikan Islam sebagai agama yang relevan dan universal dalam menghadapi tantangan zaman. Baik, kita masuk kepada sesi pertama, yaitu perkembangan Islam di berbagai kawasan. Nah, ini merujuk pada bagaimana agama Islam itu berkembang dan menyebar di berbagai wilayah atau kawasan di dunia, baik itu dari sisi ajaran, kemudian budaya, maupun pengaruh sosial, politik, ekonomi yang ditimbulkannya. Baik, perkembangan Islam itu berarti sebuah proses penyebaran dan evolusi ajaran Islam sejak pertama kali diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad SAW kurang lebih pada abad ke-7. Nah, ini meliputi berbagai aspek seperti penyebaran ajaran Islam di berbagai belahan dunia, perkembangan institusi keagamaan, serta perubahan dalam praktik keagamaan dan kehidupan sosial umat Islam. Nah, perkembangan Islam ini mencakup perjalanan panjang Islam dari Mekah ke Madinah hingga menjadi sebuah agama yang dianut oleh lebih dari 1,5 miliar orang seluruh dunia. Nah, proses ini melibatkan interaksi dengan berbagai budaya dan tradisi lokal yang beragam, serta penyebaran dakwah yang berfokus pada ajaran tauhid, kemudian keadilan sosial dan moralitas. Kemudian berbagai kawasan. Ini berarti bahwa wilayah atau kawasan geografis yang berbeda ini mencakup penyebaran Islam tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga di Asia, kemudian di Afrika, kemudian di Eropa, bahkan di Amerika dan Australia. Karena setiap kawasan memiliki karakteristik dan konteks
sosial politik yang berbeda dalam menerima dan mengembangkan Islam. Nah, perkembangan Islam di berbagai kawasan ini menggambarkan bagaimana Islam diterima dan berkembang dalam konteks budaya, tradisi, bahasa, struktur sosial yang berbeda di setiap wilayah. Islam tidak hanya diterima sebagai agama, tapi juga lebih diadaptasi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat setempat. Jadi kita ambil makna secara keseluruhan bahwasanya perkembangan Islam di berbagai kawasan itu merujuk pada bagaimana Islam berkembang di berbagai belahan dunia, menyesuaikan diri dengan berbagai budaya dan berkontribusi pada perubahan sosial dan budaya di kawasan-kawasan tersebut. Ini termasuk bagaimana umat Islam di masing-masing kawasan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam tradisi lokal mereka, dan bagaimana Islam itu beradaptasi dengan tantangan dan dinamika zaman yang berbeda-beda. Karena Islam dalam penyebarannya di berbagai kawasan menunjukkan fleksibilitas dan mengakomodasi keberagaman budaya, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar ajarannya. Nah, hal ini juga menciptakan bentuk-bentuk keberagaman Islam yang khas di setiap kawasan, meskipun tetap mempertahankan esensi ajaran agama. Baik, sejarah penyebaran Islam ya, seperti yang pertama di Timur Tengah ya, itu bermula dari di Arab. Itu Islam menyebar pertama kali ke wilayah sekitar seperti Mesir, kemudian Syam. Syam itu Syria, Lebanon, Yordania, itu dulu disebut Syam ya, negeri Syam. Dan Irak yang merupakan wilayah dekat dengan pusat penyebaran Islam di Mekah dan Madinah. Sedangkan penyebaran Islam ke Asia, Islam mulai masuk ke Asia itu melalui jalur perdagangan dan penyebaran oleh misionaris atau dai ya, dan pedagang. Mana di Asia Tenggara misalnya, Islam masuk melalui pelabuhan-pelabuhan dagang pada abad ke-13 melalui daerah seperti Malaka yang sekarang disebut Malaysia dan Aceh ya, di Indonesia. Kemudian penyebaran Islam di Afrika ya, Islam masuk melalui jalur perdagangan di pantai utara Afrika, dan dari sana menyebar di bagian-bagian seperti Sub-Sahara, seperti Sudan, Mali, dan negara-negara sepanjang pantai timur Afrika seperti Kenya dan Somalia. Lalu penyebaran Islam ke Eropa pertama kali masuk melalui penaklukan wilayah-wilayah seperti Spanyol. Spanyol dulu namanya Andalusia ya, oleh dinasti Umayyah pada abad ke-8. Nah, penyebaran Islam juga dapat ditemukan di wilayah Balkan dan Eropa Timur. Baik, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, proses asimilasi dan adaptasi budaya di setiap kawasan di mana Islam itu berinteraksi dengan budaya dan tradisi lokal yang ada, itu menghasilkan bentuk Islam yang khas di setiap wilayah. Contohnya seperti ini. Ketika kita bertemu dengan Islam di Indonesia, itu lebih dipengaruhi oleh budaya lokal dan tidak banyak konflik dengan tradisi Hindu Buddha yang sudah ada sebelumnya. Berbeda halnya dengan Islam di Sub-Sahara di Afrika, yang sering menggabungkan antara ajaran Islam dengan adat istiadat setempat, membentuk Islam yang bercorak Sufisme. Lalu Islam di Eropa yang mengalami pengaruh dari budaya Renaissance dan pemikiran modern. Selanjutnya adalah pengaruh sosial, politik, dan ekonomi, di mana Islam tidak hanya mempengaruhi aspek agama saja, tapi juga di bidang sosial, politik, dan ekonomi, di mana di setiap kawasan Islam berperan dalam pembentukan sistem pemerintahan seperti kekhalifahan, kemudian sultanat, dan kerajaan-kerajaan Islam. Sedangkan ekonomi misalnya dalam perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara, dan struktur sosial seperti pembentukan kelas ulama dan masyarakat Islam. Banyak sekali ya kawasan yang menerima Islam melalui kontak perdagangan seperti di Asia Tenggara dan Afrika, mana pedagang muslim itu membawa ajaran Islam dan seringkali berfungsi sebagai penceramah ataupun guru agama. Nah, selain itu, pendidikan di madrasah maupun di universitas Islam juga memainkan peran yang penting dalam menyebarkan pengetahuan Islam. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, bahwasanya teori-teori yang dalam perkembangan Islam di berbagai kawasan beserta tokoh yang mengembangkan atau terkait dengan teori-teori tersebut, yaitu yang pertama seperti teori penyebaran Islam melalui dakwah
dulu disebut sebagai misioneri ya. Penjelasan teori ini menekankan bahwa penyebaran Islam di berbagai kawasan terutama terjadi melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubalik atau dai dan pedagang, di mana para mubalik ini menyebarkan ajaran Islam dengan cara berdialog, kemudian berdebat dan melakukan interaksi sosial sehari-hari serta melalui pendidikan dan penyuluhan. Nah, sekarang kita harus tahu siapa aja tokohnya. Yang pertama misalnya Marshall Hodgson ya, dalam The Venture of Islam itu Hodgson menekankan, itu bukunya The Venture of Islam. Hodgson menekankan bahwa penyebaran Islam di berbagai kawasan, khususnya di Asia dan Afrika, tidak hanya melalui penaklukan, tapi juga melalui dakwah yang dilakukan oleh para pedagang dan mubalik. Nah, ini melihat bahwa proses ini lebih mengarah pada interaksi damai dan hubungan sosial yang mengedepankan saling pengertian. Tokoh berikutnya adalah Richard Bolet ya, dalam bukunya The Camel of the Wheel. Bolet menyarankan bahwa penyebaran Islam di kawasan Asia Tengah dan Asia Timur sebagian besar dilakukan oleh para pedagang dan misionaris yang membawa agama ini melalui hubungan dagang, terutama di sepanjang jalur sutra ya. Lalu teori penyebaran Islam melalui penaklukan dan politik. Nah, penjelasan dari teori ini menyatakan bahwasanya Islam berkembang pesat di berbagai wilayah melalui penaklukan militer oleh khalifah dan kerajaan Islam seperti di Timur Tengah, kemudian Spanyol dan Afrika. Nah, di mana penaklukan ini seringkali diikuti dengan penyebaran budaya dan agama Islam yang diterapkan oleh penguasa setempat. Nah, tokohnya siapa aja ya? Kita cuplik ya, 2 tokoh saja ya, seperti Ibnu Khaldun. Dalam mukadimahnya, Ibnu Khaldun itu membahas pentingnya as-sabiyah, artinya solidaritas sosial, yang digunakan oleh negara-negara Islam dalam memperluas wilayahnya, di mana penaklukan wilayah baru seringkali diikuti dengan integrasi agama Islam dalam proses kehidupan sosial dan politik daerah-daerah yang dikuasai. Kemudian tokoh kedua seperti Bernard Lewis ya, sejarawan ini berpendapat bahwasanya ekspansi militer dan penaklukan oleh kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, khususnya di Spanyol, kemudian di Afrika Utara, itu memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Mana Islam di Spanyol misalnya itu menyebarkan melalui penaklukan, yang kemudian diikuti oleh dengan pengaruh budaya dan intelektual yang signifikan. Sekarang teori yang berikutnya adalah teori transkulturalisme, di mana penjelasan teori ini menjelaskan bahwa penyebaran Islam bukan hanya terjadi melalui pemaksaan ajaran agama, tapi juga melalui proses pertukaran budaya dan asimilasi. Nah, dalam banyak kasus Islam beradaptasi dengan budaya lokal yang ada, yang menyebabkan munculnya bentuk Islam yang unik di setiap kawasan. Tokohnya seperti Clifford Geertz ya, dalam bukunya karyanya Geertz itu membahas tentang interaksi agama dan budaya termasuk Islam, dan bagaimana agama beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya lokal. Seperti Islam di Indonesia misalnya itu disesuaikan dengan budaya lokal yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha dan animisme. Kemudian tokoh kedua seperti Richard Eaton. Ya, Eaton adalah salah satu akademisi yang meneliti bagaimana Islam berasimilasi dengan budaya lokal di India dan di Asia Tenggara, terutama dalam bentuk seni, kemudian arsitektur dan tradisi lokal. Lalu kita ambil lagi tokoh teori dari ekspansi ekonomi. Nah, penjelasannya ya bahwasanya penyebaran Islam di berbagai kawasan juga terjadi seiring dengan ekspansi ekonomi, terutama melalui perdagangan, karena pedagang muslim itu membawa nilai-nilai Islam bersama dengan barang-barang dagangan mereka, yang menyebabkan Islam diterima sebagai bagian dari perubahan sosial ekonomi yang terjadi. Siapa tokohnya? Nah, ini tokohnya adalah Ibnu Khaldun. Dalam mukadimahnya, Ibnu Khaldun membahas peran ekonomi dalam penyebaran Islam, terutama melalui jalur perdagangan antara dunia Islam dengan Asia dan Afrika. Karena pedagang muslim tidak hanya membawa barang, tapi juga ajaran Islam yang mulai diterima oleh penduduk setempat. Kemudian tokohnya lagi sama dengan sebelumnya, yaitu Richard Bolet ya. Selain mengembangkan teori penyebaran melalui dakwah,
Bolet juga memandang perdagangan sebagai jalur utama dalam penyebaran Islam, khususnya di sepanjang jalur sutra yang menghubungkan dunia Islam dengan Asia Timur seperti India dan China. Lalu teori sinkretisme. Nah, teori sinkretisme ini menjelaskan bahwa dalam proses penyebaran Islam di berbagai kawasan ada percampuran antara ajaran Islam dan tradisi keagamaan lokal yang sudah ada seperti animisme, Hindu-Buddha, atau kepercayaan lokal lainnya. Hal ini tentu menciptakan bentuk Islam yang lebih fleksibel dan bercorak lokal. Ada tokohnya ini, tokohnya seperti Wilfred Caldwell Smith ya, dalam bukunya The Meaning of Religion. Smith menyatakan bahwa agama termasuk Islam berkembang dalam konteks sosial yang lebih luas dan seringkali terlibat dalam proses sinkretisme dengan budaya dan agama lokal yang ada. Kemudian tokoh berikutnya dari Indonesia ini Nurholis Madjid ya. Nurholis Madjid sebagai seorang pemikir Islam di Indonesia, Madjid seringkali membahas mengenai penyesuaian Islam dengan terhadap konteks sosial di Indonesia, termasuk pengaruh budaya lokal dan percampuran tradisi Hindu-Buddha dengan ajaran Islam di Indonesia. Nah, dengan demikian setiap teori di atas tentu memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana Islam menyebar ke berbagai kawasan. Beberapa tokoh seperti Ibnu Khaldun, Bernard Lewis kemudian menekankan aspek politik dan penaklukan dalam penyebaran Islam. Di sisi yang lain, tokoh seperti Marshall Hodgson, kemudian Richard Bolet itu lebih fokus pada dakwah dan perdagangan sebagai saluran utama penyebaran Islam. Sementara itu, teori transkulturalisme dan sinkretisme yang dikembangkan oleh tokoh seperti Clifford Geertz dan Wilfred Caldwell Smith itu menunjukkan bahwa bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal dalam proses penyebarannya. Nah, penyebaran Islam di berbagai kawasan ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu teori, tapi melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, baik itu dakwah, politik, perdagangan, maupun adaptasi budaya. Baik, sekarang kita kaji tentang dialog antar budaya dalam Islam. Nah, ini merujuk pada proses interaksi, pertukaran, dan saling mempengaruhi antara Islam dan berbagai budaya yang ada di dunia dari masa awal penyebaran Islam hingga zaman modern. Nah, proses ini berlangsung dalam bentuk komunikasi dan kerjasama antar masyarakat Islam dengan masyarakat non-Islam, serta tentunya ada adaptasi ajaran Islam dengan tradisi lokal yang ada di berbagai kawasan. Baik, dialog antar budaya ini penting sekali untuk menerjemahkan ini, karena artinya di sini bahwasanya dialog antar budaya itu mengacu pada interaksi atau pertukaran yang terjadi antara dua atau lebih budaya yang berbeda. Nah, dalam konteks Islam ini bisa mencakup hubungan antar budaya, Arab misalnya sebagai budaya asal Islam dengan berbagai budaya yang lain yang ada di wilayah yang terpengaruh oleh penyebaran Islam seperti budaya Persia, India, Afrika, Eropa, dan Asia Tenggara. Nah, maknanya ya bahwasanya ini memiliki makna sebuah proses saling memahami, menghormati, dan belajar antar budaya. Nah, dalam sejarah Islam, dialog ini penting karena Islam tidak hanya berkembang di wilayah Arab, tapi juga berinteraksi dengan berbagai kebudayaan lokal yang memperkaya dan mengubah cara ajaran Islam diterima dan bahkan dipraktikkan. Nah, tentu dialog ini berupa pertukaran ide, bahasa, seni, ilmu pengetahuan, bahkan agama. Nah, dalam sejarah Islam ini merujuk pada perjalanan sebuah sejarah perkembangan Islam dari masa awal hingga penyebaran agama ini. Pada masa awal penyebaran agama ini oleh Nabiullah Muhammad SAW pada abad ke-7 hingga periode modern. Nah, sejarah ini tentu mencakup bagaimana Islam itu menyebar ke berbagai wilayah, berinteraksi dengan berbagai budaya, dan mengalami perubahan serta adaptasi di berbagai kawasan. Nah, tentunya ini merupakan dialog antar budaya yang tidak terjadi dalam satu periode waktu saja, tapi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus sepanjang sejarah Islam. Nah, Islam berkembang di berbagai kawasan di dunia, dari Timur Tengah, Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika, di mana setiap pertemuan dengan budaya lokal menyebabkan terjadinya dialog yang membentuk identitas Islam di wilayah-wilayah
tersebut. Nah, tentu secara keseluruhan dialog antar budaya dalam Islam mengacu pada proses interaksi yang secara langsung antar masyarakat muslim dengan budaya-budaya lain sepanjang sejarah Islam, seperti itu. Nah, sekarang secara keseluruhan dialog antar budaya dalam sejarah Islam itu sangat terkait dengan pendidikan agama Islam, karena memberikan wawasan tentang bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan berbagai tradisi dan budaya yang ada, di mana pendidikan agama Islam baik di tingkat formal maupun informal itu mengajarkan nilai-nilai tersebut dan membantu umat Islam memahami konteks sosial dan budaya mereka serta saling menghargai keragaman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan Islam ini memiliki tujuan untuk menjadikan pendidikan agama Islam lebih relevan dalam konteks sosial budaya setempat, sehingga dapat diterima lebih mudah oleh masyarakat. Nah, ini juga memperkaya pendidikan Islam dengan nilai-nilai sosial yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat seperti solidaritas, gotong royong, kerukunan antar beragama yang menjadi sangat penting dalam dunia yang semakin plural dan multikultural, ya. Jadi seperti itu. Nah, maka Islam dan multikulturalisme di era modern itu tentu saling terkait secara erat, karena Islam tidak hanya menyebar melalui dakwah dan politik, tapi juga berinteraksi dengan budaya lokal, menciptakan bentuk-bentuk baru dalam praktek agama. Nah, pendidikan Islam di sini berperan penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal, menciptakan masyarakat yang toleran dan harmonis, serta memperkaya ajaran Islam dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan esensi ajaran agamanya. Jadi seperti itu teman-teman mahasiswa semuanya, karena sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan karena suasana Ramadan seperti ini, keterbatasan energi ya dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Yang jelas semoga perkuliahan kita hari ini memberikan kita kemudahan, ya, memberikan kita kemudahan tentang mengenal Islam dan multikulturalisme di era modern, ya, dimana dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bekal yang bermanfaat dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat yang luas. Mari kita amalkan ilmu yang telah kita peroleh untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain, serta untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara. Sebagai penutup, mari sama-sama kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita, serta menjadikan kita hamba yang senantiasa berusaha dan menambah ilmu dan mengamalkan dengan ikhlas. Dan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menjalani proses belajar dan diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila penyampaian ini kurang berkenan di hati teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, karena keterbatasan energi, karena di bulan Ramadan ini tentu ada perbedaan ya antara bulan-bulan biasanya. Maka yang penting saya tetap mengucapkan terima kasih atas partisipasi sahabat-sahabat semuanya, atas partisipasi kalian, dan untuk teman-teman yang mengikuti kuliah, saya harapkan tetap menjaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan mengikuti materi yang telah dibagi kami ini. Tetap diisi forum komentarnya di YouTube dengan format yang sudah ditentukan, dan tekan tombol like-nya juga. Yang belum subscribe segera subscribe, tapi cukup sekali saja untuk seumur hidup. Kalau sudah subscribe, maka subscribe kembali, maka subscribe itu akan tidak berlaku oleh sistem. Itu aja, saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.